Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Lebur juga ini. Ya akhirnya lebur juga. Allahu Akbar. Ya Allah. Allah Akbar. Mas. Ya Allah. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bantu ternawijaya. Allah Akbar. Ya Allah. Kenapa Mas Budi? Ya alhamdulillah udah sampai ini. Oke, sebelumnya kita pembukaan terlebih dahulu ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Hendrik dan juga Mas Budi, tentunya di channel Purwa Misteri. Alhamdulillah bisa bertemu kembali dengan kalian para saudara Purwa Misteri dimanapun kalian berada. Ya, kami mengucapkan terima kasih yang sudah selalu setia menghadiri channel Purwa Misteri. Dan alhamdulillah saat ini kita mendatangi salah satu lokasi yang dimana kejadian ini ada suatu masalah dari anaknya. Anaknya ini bisa dibilang dia itu katanya pulang dari perantauan. Nah, setelah pulang dari perantauan dia itu jadi berubah, jadi berbeda. Kalau akibatnya sih kurang lebih katanya sih akibat dari ibunya itu meninggal. Cuman mungkin trauma itu ya, Hendrik? Nggak tahu trauma atau bagaimana, nggak paham. Tapi biar lebih jelas nanti coba kita tanyakan langsung kepada bapaknya. Iya, benar. Kita harus cari tahu itu. Iya, kita harus mencari tahu begitu. Nah, sekarang kita coba masuk, kita coba tanya-tanya, dan barangkali nanti ada titik terangnya. Ya, Mudah-mudahan bisa diselesaikan pada malam hari ini juga. Iya. Tapi sebelum itu, saudara, alangkah baiknya yuk bantu like, bantu share, dan juga bantu subscribe-nya supaya channel Purwa Misteri bisa lebih maju dan bisa lebih berkembang lagi, dan tentunya bisa memberikan edukasi positif buat para saudara dimanapun kalian berada. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yuk like-nya, share ke sosial media kalian, dan juga bantu subscribe-nya saudara. Yuk kita coba. Oke. Pintunya kebuka. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Aduh, bisa ketemu sama jenengan ya Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini sambil duduk aja kali ya Pak, ngobrolnya. Iya, biar enak. Monggo bapaknya. Assalamualaikum. Geser, Pak. Permisi ya Pak ya. Iya. Hujan deras Pak di luar, Masya Allah. Monggo bapaknya di sebelahnya ya. Mas Budi sini aja jadi biar enak. Gitu. Nungguin ya berarti bapaknya ya. Nah, begini Pak, saya ingin bertanya terkait kejadian yang terjadi oleh anaknya Bapak. Itu benar Pak, berarti setelah pulang dari perantauan sifatnya itu jadi berubah gitu Pak? Benar. Oh, itu kan kalau nggak salah akibatnya itu dari ibunya meninggal. Iya. Oh, berarti istrinya jenengannya Pak ya? Iya. Ya Allah. Nah, kalau boleh tahu Pak, itu kenapa sih kok sampai anaknya tiba-tiba bisa berubah begitu, gimana Pak? Ya, maksudnya itu ya saya juga kurang tahu. Oh, kurang tahu Iya. bapaknya. Berarti bapaknya kurang tahu, tiba-tiba sifatnya berubah begitu saja Iya, gitu ya. begitu saja. Maka dari itu Bapak meminta tolong kepada kami gitu ya. Kan geger juga di sini ya Pak ya, katanya juga tadi kan saya ngobrol sama Pak RT gitu kan. Ya mau nggak mau kan dimanapun kita pergi saudara, kita kan harus izin dulu kepada Iya, harus kita RT lapor izin setempat. Saya sudah izin kepada Pak RT. Iya. Pak RT itu pernah Pak RT itu tadi menjelaskan begini Pak, anaknya Bapak itu pernah ingin menggali kuburan ibunya. Iya. Pernah? Pernah itu, Pak? Oh pernah. Pernah. Nah itu kan sama Bapak ditahan itu anaknya. Saya tahan. Oh, Bapak tahan begitu. Terus ada yang nolongin nggak Bapak itu pas Ya, Bapak? ada. Siapa itu Pak? Pak Narwan. Oh, ada yang nolongin juga namanya Pak Narwan. Pak Narwan. Gitu. Iya. Nah, kurang lebih seperti itu saudara. Kita juga sudah sedikit berbincang-bincang dengan Pak RT. Kurang lebih permasalahan dari anaknya seperti itu. Iya. Berarti kalau boleh tahu sama Bapak itu gara-gara kejadian seperti itu Bapak kurung di kamar. Iya. Bener dikurung di kamar? Benar, iya. Oh, benar. Iya. Soalnya Pak RT nggak bisa mendampingi kita ke sini, jadi mau tidak mau ya
saya tahan di kamar. Oh, Bapak tahan gitu ya. Takut kejadian Takut seperti kejadian sebelumnya. Seperti sebelumnya. Oh, ya Allah. Yang pertama saya turut berduka cita ya Pak ya atas meninggalnya istrinya jenengan. Iya Pak, gitu yang kan. sabar ya Pak. Yang sabar Bapak-Bapaknya. Dan juga kita akan mencoba untuk apa namanya masuk ke dalam kamarnya kali ya. Iya, kita coba cari tahu dulu, Ndri. Kita cek Ya kamarnya gitu. seharusnya kita juga harus cari tahu kenapa dia sampai ingin membongkar dari kuburannya ibunya sendiri gitu. Iya benar. Nah ini coba saya pegang kamera Mas sedikit. Oke, Ndri. Nah ini saya bertanya sama Bapak ini Pak, kalau boleh tahu nama anaknya siapa Pak? Edo. Oh, Mas namanya. Edo. Nah, coba Pak, tolong kasih tahu di mana kamarnya Pak yang Bapak kunci itu si Mas Edo. Monggo dikasih Oh tahu ya, Pak, mau di mana Pak? Nah, tolong kasih tahu Pak. Sebelah sini. Sebelah mana? Oh sini. Iya. Oh iya, iya Oh, ini dikunci. kamarnya Pak. Oke, Bapaknya tunggu di sini dulu ya Pak. Coba saya itu. Oh, ini saudara dikunci bener. Kunci dulu. Coba kita buka kali ya. Ini. Mau di sini ya Pak? Saya buka ya Pak. Iya. Udah saya buka soalnya kuncinya. Sebentar. Mas Edo. Mas. Mas, saya Mas. Mas Mau mau kemana, kemana Mas? Mas? Mas, Sebentar. Mas, Mas. Bentar dulu Mas. Ya, seperti itu. Iya. Bapak di belakang aja Pak. Sini Tenang, Pak, Bapak di belakang Ingin Pak. menggali kuburan ibu saya, Mas. buat apa Mas? Ini kok ingin menggali kuburan? Kenapa Mas? Coba Saya ceritakan. punya salah Mas saya sama ibu saya, Mas. Oh, Jadi Mas. saya ingin minta maaf sama ibu saya, Mas. Tapi ibu sampai sudah ada loh Mas. Tapi kenapa sampai ingin membongkar Masnya? Apakah Iya. Saya ingin memeluk jasad ibu saya, Mas. Ya Allah Mas, tapi kan ibunya jenengan kan sudah dikubur. Iya Mas. Berarti Masnya ini waktu di perantauan pernah punya salah sama ibunya jenengan sendiri begitu? Iya, Mas. Dan saya sekarang ingin menggali kuburan ibu saya, Mas. Ya Allah, tenang dulu Mas, jangan seperti itu Mas. Seperti itu Mas. Emang kenapa sih Mas? Emang kenapa sampai nekat sekali ingin menggali kuburan ibunya jenengan sendiri Mas? Saya ingin memeluk jasad ibu saya, Mas. Dan Iya. saya ingin minta maaf, Mas. Oh ingin minta maaf begitu, ya Allah. Tapi Mas, tenang dulu Mas, sabar dulu. Mungkin Masnya juga terpengaruh dengan hal lain, itu bisa jadi Mas. Masnya ini pernah nggak sih mendapatkan suatu mimpi ataupun bisikan-bisikan gitu, pernah nggak Mas? Pernah, Mas. Saya pernah dapat bisikan dari ibu saya, Mas. Oh suaranya kayak suara ibunya Masnya sendiri gitu. Iya, Mas. Ya Allah, seperti itu rupanya ya Allah. Sin. Jadi Masnya merasa tidak tenang dan ingin mencoba untuk membongkar kuburannya dan ingin memeluk jasadnya begitu. Iya, Mas. Kalau di rumah saya stres, Mas, selalu dapat bisikan dari ibu saya, Mas. Oh, Allah Jadi ya ini faktor Allah. kepikiran dia Ndri. Faktor kepikiran Jadi Mas. nekat untuk ke bongkar makam Iya. ibunya sendiri. Kasihan juga dari bapaknya jenengan Mas, sampai bapaknya mengundang kami ke sini untuk menyadarkan Mas ya. Kalau ibu kan sudah tiada Mas, alangkah baiknya diikhlaskan saja, dibacakan Iya, benar. Al-Fatihah, itu Cukup sudah doa baik. saja bisa sampai ke sana loh Mas. Walaupun Masnya dulu pernah punya salah, ibunya jenengan itu pasti akan memaafkan jenengan Mas. Coba Iya. Masnya duduk dulu Mas, ini Mas. Ayo Mas. Monggo Mas duduk Ini aja Mas. ini cangkulnya di sini Mas. Iya, Iya, saya pegang dulu Mas. cangkulnya dipegang dulu. Iya. Duduk di sini dulu. Nah, gini Mas, mungkin Masnya stres karena bisikan-bisikan gitu ya Mas ya. Udah Masnya tenang dulu di sini ya. Pak, kemari Pak. Sebentar Pak. Ini mohon izin Pak, Bapak tolong jagain anaknya jenengan ya Pak ya. Iya. Kalau jagain Pak, takutnya nanti ke makam lagi. Iya, takutnya ke makam lagi nih. Cangkul diapain anaknya? Lebih baik kita umpetin aja dulu Ndri. Ngumpetin aja. Jangan sampai anak itu tahu gitu. Iya sih ya. Takutnya mau dibawa lagi dia lari gitu. Iya. Oke, Mas tunggu di sini dulu ya Mas ya. Buat bapaknya tolong jagain ya. Ayo Mas Budi coba kita cek. Ayo. Umpetin di mana ya? Gua jangan dekat kamarnya Ndri. Iya. Coba Kita taruh mana ini? taruh mana ya? Situ aja umpetin. Sini sih. Mau di situ. Nggak ketahuan. Iya umpetin situ. Bentar. Tadi kayak ngeliat sesuatu loh. Ngeliat apa kamu Ndri? Loh kok lampu itu tiba-tiba mati? Masa tadi nyala ya? Iya. Enggak, tadi saya nengok ke sini kayak ngeliat sesuatu. Apa ini? Bantal guling kah? Emang tadi di kamarnya Mas Edo ada bantal guling? Perasaan nggak ada Ndri. Ini bantal guling kok kotor banget. Malah seperti itu sih Ndri, padahal kulen Ndri. Astagfirullahaladzim. Apa, Dik? Allahu Akbar. Ya Allah, pocong. Pocong? Astagfirullah. Ya Allah ya Rabbi. Ya Allah.
Pocong sedang tiduran di sini. Apa maksudnya ini Pocong? Apa tujuan pocong ini, Hendrik? Iya. Pocong. Sedang apa kamu di sini ya? Coba. Kamu berdiri bisa apa tidak? Hah? Kenapa pocong ini tidur di sini? Maksud kamu apa mengganggu di kamar Mas Edo? Allahu Akbar. Astagfirullah. Iya loh. Wahai makhluk. Saya tidak tahu tujuan kamu itu apa. Tapi untuk meluruskan semua kejadian yang ada di sini, saya coba akan interaksi dengan diri kamu dan memasukkan kamu ke raga saudara saya. Allahu Akbar. Ini pocong enak banget tiduran di sini. Baiklah, saya kunci dulu diri kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Siap masuk ya? Siap, Hendrik. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Masih tetap tiduran kamu ya? Jangan menggangguku. Baik. Kamu yang sudah mengganggu di sini. Diriku sedang menikmati suasana di rumah ini. Menikmati bagaimana? Kamu ini tiduran di sini pasti kamu ada maksud dan tujuan lain. Itu urusanku. Bukankah ini kamarnya dari Mas Edo? Iya, itu memang benar. Lantas kenapa kamu bisa di sini? Untuk apa? Tempat kamu bukan di sini. Kau tak perlu tahu. Itu urusanku. Urusan kamu. Urusan kamu ya urusan saya juga. Kamu sudah mengganggu. Allahu Akbar. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Saya cabut dulu ilmu kamu. Allahu Akbar. Apa yang kau lakukan? Kamu sudah mengganggu umat manusia. Maka saya juga akan mencoba mengganggu dan mengusik kamu. Kalau misal kamu tidak mengganggu, saya juga tidak akan seperti ini. Jangan menghalangiku. Diriku di sini mau memancing anak itu supaya datang ke makan ibunya. Untuk apa? Hah? Coba beritahu. Untuk apa? Kenapa kamu memancing supaya Mas Edo itu datang ke kuburan? Untuk apa? Tujuanku untuk dia menggali makam. Ya Allah, seperti itu ternyata kan. Kasihan loh, Mas Edo semasa dia sedang di perantauan. Dia itu memang memiliki salah kepada ibunya. Dia itu ingin meminta maaf kepada ibunya. Akan tetapi apa? Takdir berkata lain. Ibunya sudah tiada terlebih dahulu, sudah meninggal di saat Mas Edo itu ingin meminta maaf. Maka dari itu dia itu terburu-buru pulang ke rumah untuk meminta maaf secara langsung. Tapi apa daya, ibunya itu sudah dikuburkan. Hanya saja kenapa? Kenapa kalian ini sampai menghasutnya begitu dalam? Lagi pula, ya namanya manusia itu pasti akan kembali kepada Sang Pencipta. Jadi kamu jangan mencoba mengganggu kehidupan orang lain sehingga dia itu terlalu berlarut-larut dengan orang terdekatnya. Justru itu, diriku dengan mudah mempengaruhi pikirannya. Karena dia sedang memikirkan sesuatu. Dengan mudah diriku pancing untuk datang ke makam ibunya dan menggali kuburannya. Setelah itu, masih banyak gangguan dari anaknya. Lantas siapa? Siapa yang memberikan bisikan dari Mas Edo? Diriku tidak mengetahuinya, cari tahulah sendiri. Tidak mungkin kalau kamu tidak mengetahuinya. Pasti kamu sudah mengetahui. Coba beritahu kepada Sudah kukatakan, diriku tidak tahu. Oh, kamu tetap kekeh ya rupanya ya. Baiklah, begini saja. Saya tidak akan memaksa kamu untuk memberitahu. Saya bisa mencari tahu sendiri siapa pelakunya. Hanya saja saya mohon kepada kamu, wahai pocong, kembalilah ke tempat asal kamu. Kamu jika ingin beristirahat bukan di kamar Mas Edo, kamu memiliki tempat sendiri. Tidak, diriku sudah nyaman di sini. Jangan kau usik diriku. Ya Allah, bagaimana ya? Kamu sendiri saja sudah sering mengusik umat manusia. Tolonglah, saya tidak ingin menggunakan cara kekerasan. Saya ingin
kamu benar-benar sadar perilaku kamu itu sudah salah, perilaku kamu itu sudah menyimpang. Apa yang kamu lakukan itu tidak semua umat manusia senang diganggu. Diriku tidak mempedulikan itu manusia. Oh, Yang intinya diriku tetap ada di sini. Dan dirimu tidak usah mengusirku dari sini. baiklah. Kalau itu kemauan kamu, saya akan mengeluarkan secara paksa saja diri kamu, dan mau tidak mau ini pilihan terakhir saya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai minyak burhanullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ya Mas Budi, jangan tiduran terus. Loh, kenapa itu sih, Dik? Enggak, kamu dirasukin sama ini pocong. Astagfirullahaladzim. Baiklah, keinginan kamu seperti ini, mau tidak mau akan saya leburkan saja diri kamu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai minyak burhanullah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita leburkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Aku saya lebur juga, Dik. Iya, akhirnya lebur juga. Oke, coba kita keluar kali ya. Iya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ini pintunya nutup sendiri, Dik. Pintunya tutup sendiri, Mas. Ya Allah. Astagfirullah. Kenapa ini? Allahu Akbar. Kita nggak bisa bukain, Dik. Hah? Susah sekali nih. Ya Allah, ya Rabbi. Oke, jangan ini. Takutnya rusak. Iya, Dik. Oke, tenang. Jangan merasa untuk Dik. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai minyak burhanullah. Allahu Akbar. Allah, astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Ada makhluk. Ya Allah, genderuwo. Iya, Dik. Allah. Tanduknya panjang banget itu, Dik. Iya. Hei, Astagfirullahaladzim. menghilang dia. Dia menghilang, Dik. Coba kita cari. Ayo, Ayo, coba kita cari, Dik. Coba kita cari lagi. Iya, Dik. Dik. Mas, canggulnya mana mas? Mas, Jangan mundur mas. Mas, Sudah mau lah, ngapain, Mas? Jangan Mas, cari cangkulnya lagi. mau ngapain? Mau ke ngapain? kuburan? Buat apa? Tolong Mas, jangan nekat Mas. Mas, sadar Mas. Mas, bentar. Mas, tolong kasihan itu bapaknya. Iya, sadar, Ini, Mas. mohon maaf Pak, ini tiba-tiba seperti ini ya Pak. Pak, Masnya tadi memberontak terus ya Pak? Astagfirullahaladzim. Jangan begitu, Dok. Iya, tolong Mas, Iya, jangan kan seperti ini Mas. sampai itu kepikiran Kasihan seperti itu itu. bapaknya loh. Ya, Bapak orang susah, orang nggak punya, Dok. Sabar dulu. Mas, sabar dulu Mas, sadar Mas. Aduh, ini gimana ya anaknya ya? Supaya nggak memberontak apa? Coba kita tarik makhluknya ya. Ini sudah Sepertinya dia mempengaruhi. dipengaruhi oleh makhluk, Dik. Kalau Iya. dia itu kayaknya nggak sadar gitu. Mas, tolong jangan mencari cangkulnya. Iya, Mas. Mas yang mungkin memang merasa bersalah, tapi ini terlalu berlebihan. Mungkin Mas ini dipengaruhi oleh makhluk lain, Mas. Begitu loh. Coba kali ya, saya itu kali ya. Seperti Mas nggak mendengarnya, Dik. Cuma iya, saja nggak mau kamu mendengar banyak ya. lebar. Itu nggak ada gunanya sama dia. Coba kita itu saja kita tarik. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Wahai Pak Dutar Mabijaya, Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Pingsan? Ya Allah. Mau pas saya, Pak. Bantu, Pak. Tolong, Pak. Oke, ayo dibantu Mas Budi. Pelan-pelan. Iya. Taruh di kamar aja kali ya, sudah aman ya. Iya, pelan-pelan. Mas Budi, ini tangannya. Oke. Tadi kan seberat, Mas. Pelan-pelan. Ayo. Taruh di kamar aja, pelan-pelan. Kamar, Pak. Oke. Oke. Dilurusin. Mas Budi. Mas, dilurusin, Mas. Oke, benar, Dik. Agak berat ini masalahnya. Agak berat. Oke, tenang. Oke, Bapak tunggu di sini dulu ya, Pak ya. Ini sengaja saya pingsankan, takutnya memberontak lagi sih, Pak. Iya. Saya kan juga kasihan sama Bapak. Iya. Ya, jadi tenang saja, Pak. Nanti kita cari solusinya, Pak. Iya. Oke, Mas Yudi, coba. Saya mau izin untuk mengecek lagi ya, Pak. Iya. Mau izin ya, Pak ya? Iya. Jagain anaknya, Pak ya? Takutnya kenapa-napa ini. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Ini makhluk yang tadi. Bukan. Bukan, Dik. Itu merah itu, Dik. Tapi tanduknya makhluk sebelumnya juga bertanduk kan, Mas Yudi? Iya, benar, bertanduk panjang. Ya Allah. Ini sama saja, Dik. Panjang tanduknya, Dik. Mengerikan sekali. Ya Allah, ya Rabb. Astagfirullahaladzim. Apa maksudnya? Coba kita dekatin. Ayo, Mas kita Yudi. dekatin, Dik. Iya, kita dekatin coba. Allah Akbar. Dia kemana? Dia pergi, Dik. Dia pergi, Kita Dik. cek. Coba. Kita cek. Mana? Astagfirullahaladzim.
Allah Akbar. Allah Akbar. Mas Budi, awas. Mas. Ya Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Batu Dharmawijaya. Allah Akbar. Ya Allah. Tangan saya Hendrik sakit sekali. Ya Allah, sampai penuh dengan darah. Aduh ya Allah. Allahu Akbar. Tanduknya sangat mengerikan sekali. Ini Sakit makhluk apa sekali, sih maunya? Hendrik. Oke, tenang Mas Budi, tenang. Saya perih coba kunci sekali. dulu. Wahai Batu Dharmawijaya, kuncilah makhluk. Allahu Akbar. Tolong saya Hendrik, tangan saya sakit Hendrik. Baik, sebentar. Sampai berdarah seperti Hendrik. Aduh. Sampai pendarahan seperti itu. Allah Akbar. Oke, saya coba Perih sekali gunakan Hendrik. minyak burhanullah. Astagfirullahaladzim. Tangannya jadiin satu seperti ini. Tangannya jadiin satu. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Batu Dharmawijaya dan juga minyak burhanullah, tolong bantu saya untuk menyembuhkan tangan dari saudara saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Coba lihat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rabbi. Apa sih? Kenapa makhluk di sini sangat berbahaya sekali? Hei, kamu kan hanya melukai saudara saya, tapi kamu juga mencoba untuk mengganggu keluarga ini. Walaupun kamu tidak melukai keluarga ini, tapi pasti ada sesuatu yang membuat kamu datang ke sini. Anak itu pergi dari sini kalian. Saya tidak akan pergi, ya. Saya tidak akan pergi dan saya akan memasukkan diri kamu ke raga saudara saya untuk mencoba mengorek semua informasi. Lepaskan. Tidak, saya tidak akan melepaskan kamu. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya masuk dia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Apa kau ingin merasakan seperti temanmu itu? Tangannya sampai berdarah oleh tandukku. Coba silakan saja. Wah. Silakan saja. Ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Batu Dharmawijaya. Allah. Tidak semudah itu, wahai. Mengapa makhluk sepertiku bisa tunduk terhadapmu? Sudah, kamu jangan menyalahkan diri kamu sendiri. Saya di sini ingin kamu coba beritahu tujuan dari diri kamu bisa berada di sini. Tujuanku di sini hanyalah ingin mengganggu pikiran anak itu. Maksud kamu mengganggu pikiran bagaimana? Diriku yang selalu membayangi dan mengucapkan di telinganya seperti ucapan dari ibunya yang sudah meninggal. Astagfirullahaladzim. Jadi kamu membayang-bayangkan ibunya dalam pikirannya Mas Edo, dan juga kamu membisiki dari telinganya supaya Mas Edo itu datang ke kuburan dan menggali kuburan ibunya, begitu? Tentu saja. Jadi dirimu tak usah mencampuri. Lebih baik tinggalkan rumah ini. Mana mungkin kami meninggalkannya jika Mas Edo masih seperti ini. Saya tidak tega melihatnya. Buat apa kau mengganggu manusia itu? Lah, bukankah kalian yang sudah mengganggu? Dia itu sampai hilang akal sehatnya loh, gara-gara mendapatkan bisikan terus. Mas Edo merasakan bersalah terus-menerus. Padahal Mas Edo itu ingin benar-benar meminta maaf ketika itu juga. Hanya saja takdir itu kan sudah berkata lain. Ibunya sudah meninggal terlebih dahulu. Sedangkan Mas Edo belum sempat mengucapkan maaf langsung kepada ibunya. Sedangkan kalian-kalian ini malah justru menghantui pikirannya, membuat Mas Edo menjadi hilang akal sehatnya. Memang itu sudah kurencanakan supaya anak itu datang ke makam ibunya. Lalu gitu. bila mana dia sampai ke makam itu, pastinya anak itu akan aku ganggu. Ya. Dan dia tidak akan bisa kembali lagi ke rumah ini. Itulah tujuanku. Astagfirullahaladzim. Sebegitunya kalian ya. Ya Allah ya Rabbi. Begini saja, wahai makhluk. Saya juga tidak ingin panjang lebar dengan diri kamu. Tolong kamu tarik semua sihir kamu yang sudah membisiki Mas Edo, dan juga
kamu tidak usah mengganggu Mas Edo lagi serta umat manusia yang lainnya. Tidak, diriku tak mungkin untuk menarik semuanya. Karena semua ini sudah kubuat, mana mungkin ku tarik semuanya. Allahu Akbar. Ternyata seperti itu cara kamu ya. Saya ingin kalian itu hiduplah dengan rukun kepada kami bangsa manusia. Kami tidak ingin adanya perselisihan, pertikaian dengan kalian. Tolonglah wahai makhluk. Rukun kepada manusia itu tidak mungkin terjadi. Justru diriku akan menyakiti semua manusia. Saya tahu. Saya Diriku tahu. tak suka. Itu kan silsilah dari bangsa-bangsa kalian terdahulu. Dari zamannya Nabi Adam diturunkan. Kalian memang sudah dijadikan seperti ini supaya mengganggu umat manusia. Namun harus kamu ketahui juga, wahai makhluk, manusia juga memiliki hati. Dia tidak ingin terus-menerus diganggu seperti ini. Apalagi sampai kamu mewujudkan diri. Itu justru sudah sangat tidak baik. Bila dirimu merasa mempunyai hati, coba lepaskan ikatan ini. Saat saya lepaskan, apa yang akan kamu lakukan? Tentunya diriku tak akan ngapa-ngapain kepadamu. Apabila kita buat perjanjian saja. Kamu Diriku nanti- tidak mau untuk berjanji seperti itu. Lah, saya ingin mencari buktinya terlebih dahulu. Kalau memang kamu benar-benar ingin terlepas dan tidak ingin apa-apa, maka kamu tidak akan merasa kepanasan. Jika kamu berbohong, maka sebaliknya. Bagaimana? Diriku menolak dan tidak mau untuk mengikuti perkataanmu itu. Oh, jadi kamu menolak begitu? Sudahlah, coba lepaskan saja bila mana kau merasa baik. Kita usah bikin perjanjian seperti itu. Saya tidak akan melepaskan kamu. Kamu hanya ingin memanfaatkan kebaikan dari orang lain saja. Ya, ingat baik-baik perkataan saya itu. Sekarang, saya akan mencoba untuk menyadarkan kamu saja. Jika kamu sudah sadar dan juga kamu sudah bertobat, maka saya juga tidak akan mengganggu kehidupan kamu. Bagaimana? Apa kau bilang? Sadar. Itu tidak mungkin terjadi kepadaku. Lah, dari perkataan kamu saja seperti ini sudah sangat jelas sekali kalau kamu tidak ingin disadarkan. Karena diriku tidak mau untuk mengikuti perkataan manusia. Dan dirimu lebih baik pergi dari sini, lepaskan diriku. Ya sudah, karena itu kemauan kamu. Saya lebih baik menggunakan cara terakhir saya saja. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan macam-macam kau di sini. Wah, aku karma Panas sekali ya. Berkanlah kalau ini Allah Akbar. Alhamdulillah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Berapa itu, Dik? Ada makhluk maksudnya. Ya Allah, Allah sangat mengerikan sekali. Kenapa dia bisa? Allah Akbar. Dia mengintip dari kaca. Mas Budi, ini coba kita dekatin aja kali ya. Coba kita interaksi ayo. Sudah, Dik. Hah? Kenapa? Kalau saya herokan mau seperti ini lagi lah. Maksudnya? Saya sudah capek, Dik. Maksudnya bagaimana? Sudahlah, saya tidak mau peduli lagi sama makhluk seperti inilah. Makhluk seperti ini, maksudnya bagaimana? Saya telah capek menjadi mediator seperti ini, Dik. Kok sampai tiba-tiba ngomong kayak gitu sih? Sudahlah, diriku tidak mau mengherokan makhluk seperti inilah, Dik. Ya Allah. Tolong Mas Budi, jangan seperti itu, Mas. Tolong sadar, Mas. Sudahlah, Mas. Dik. Kamu jangan memaksaku, Dik. Kok tiba-tiba banget kamu malah pengen berhenti? Itu makhluk, kemana makhluknya? Mas, sebentar. Kok tiba-tiba Saya capek lah, Dik. capek gimana? Ya udah gantian. Udah lah, udah, gak usah. Gantian sama saya jadi mediator. Sebentar, tunggu dulu. udah. Tunggu dulu. Kamu kenapa, Mas Budi? Kamu ngeluh capek atau bagaimana? Enggak, saya sudah nggak mau ngurusin makhluk seperti itu lagi lah. Apa karena kamu terluka atau gimana? Kalau iya, kita gantian aja. Sampean pakai batu Dharma Wijaya dan juga minyak. Nggak mau, jangan memaksa diriku, Dik. Bukan
bukan seperti itu. Ini kita coba bicarakan baik-baik dulu, Mas. Saya jadi mediator pun juga saya siap gitu loh. Sudahlah. Lebih baik saya pulang aja, Ling. Saya tidak mau ngurusin di sini lagi lah. Capek Maksudnya saya. capek. Sudahlah. Enggak. Kamu kayak nggak seperti biasanya loh, Mas Budi. Hah? Sudah aku katakan. Sebentar. Saya tidak mau mengurus masalah ini lagi lah. Saya udah selesai lah. Udah selesai gimana sih? Sudah kamu Kamu nggak mau bersama kami lagi itu atau bagaimana? Iyalah, saya udah nggak mau lah. Ya Allah, ya bisa Rabbi. jalan, Dik. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Mas Budi. Sebentar. Kenapa lagi, Drik? pikirannya- Jangan aku. Pikirannya sampean ini sepertinya dipengaruhi loh. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ngomong apa, Drik? Ya? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Enggak apa-apa. Aku kenapa, Drik? Hah? Duh, kena gendam tadi kamu. Tak kira itu ucapan sampean sendiri loh. Loh, aku malah nggak menyadari apa-apa, Drik. Masa? Namanya ngomong apa, Drik? Apa tadi Mas Budi sampean ngeluh kok? Ngeluh bagaimana? Saya nggak ngucap apa-apa kok. Nggak ngucap apa-apanya. Tadi kamu itu ngeluh, kamu udah nggak mau jadi mediator, kamu ingin Masa udahan, sih lah? kamu ingin meninggalkan Purwa Misteri. Nggak mungkin, Drik lah. Itu kan misinya belum selesai, masa ya nggak? Iya, maka dari itu saya menjelaskan karena sampean itu kena gendam. Astagfirullahaladzim. Mungkin gara-gara makhluk tadi di sini. Mas Budi nggak tahu tadi ada makhluk di sini. Saya nggak melihatnya, Drik. Nggak Cuma melihat? suara saja tadi. Saya Cuma mendengar. suara saja? Iya. Oh lah. Bisa coba kita cari, Ayo, ayah. iya. Ya. Tapi benar udah nggak apa-apa ini. Udah nggak apa-apa, Drik. Aman. Yakin? Saya Budi, yakin. Oke, ya udah yuk. Gila. Cek anaknya, Drik. Bapaknya sama anaknya. Pak, gimana Pak? Aman Pak anaknya? Aman. Ya. Nggak memberontak lagi kan? Enggak. Udah sadar. Ya udah, ini Mas Edo biarkan pingsan terlebih dahulu ya Pak ya. Iya. Nanti juga sadar dengan sendirinya Pak. Iya. Iya. Tolong jagain nanti kalau misal ada sesuatu Bapak kabar-kabar saja Pak. Iya. Iya, Pak ya. Ya sudah, saya coba ngecek lagi ya Pak ya. Ayo coba kita Ayo, cek. Ayo. Ah. Ayo, Drik, kita cek depan. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Drik, bukan Oh, itu makhluk yang minta kita tadi. Nah ini makhluk yang sudah mempengaruhi dari pikirannya sampai tadi Mas Budi. Astagfirullah, saya tidak Mungkin. menyadari loh, Drik. Ya Allah. Dan sekali mau itu menghasut saya, Drik. Allah Akbar, sangat mengerikan sekali. Ih, Allah Akbar, dia berdiri. Waspada ini, waspada Takutnya dia hati-hati. menyerang kita, Drik. Ini sepertinya dia ingin mencoba untuk menggedam sampean lagi. Tapi sudah tidak terjadi lagi, tenang. Salah saya, Drik. Sudah aman, sudah aman. Iya. Baiklah, wahai makhluk. Wah, dia ini wajahnya seperti hewan, tanduknya sangat panjang. Hanya saja, sangat mengerikan sekali saudara perwujudannya. Ya Allah, ya Rabbi. Wahai makhluk, kemauan kamu datang kemari itu untuk apa? Hah? Kalian pergi dari sana. Ya Allah, Kalian aku mati kalian semua. saya datang kemari ingin mencoba untuk mengetahui kamu itu sedang apa. Kamu sampai mencoba menggendam saudara saya juga. Jadi mau Aku dengan tidak berdayaan aku ingin menghancurkan kalian berdua. Allah Akbar. Oh, sepertinya makhluk ini membenci kita, Drik. Iya, coba saya kunci dulu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Lepaskan aku. Tidak akan saya lepaskan. Coba kita interaksi kali Mas Budi. Saya Iya, masukin ke raga yang jenengan. Oke, siap. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Kurang ajar kau manusia. Kau datang kemari hanya ingin mengganggu diriku. Tenang dulu. Tenang dulu. Saya ingin berbicara terlebih dahulu. Dengarkan baik-baik dahulu. Memang apa yang mau kau katakan kepada aku? Yang saya ingin katakan kepada kamu, kenapa kamu sampai mencoba menyerang saudara saya? Apakah ingin mengusir kami dengan cara seperti itu atau bagaimana?
tentu saja diriku ingin mengusir kalian dari sini. Oh, begitu. Dan diriku dengan sengaja menggendam temanmu itu Ya, untuk melawanmu. astagfirullah. Lantas, sepertinya kamu ini juga ada tujuan lain loh. Bukan hanya ingin menggendam saudara saya saja. Tentunya diriku di sini adalah untuk mempengaruhi anak itu. Mempengaruhi Supaya dia bagaimana lagi? membenci oleh siapapun manusia. Oh, seperti itu. Jadi, kamu membuat Mas Edo itu menjadi emosian dan membenci orang-orang sekitarnya gitu. Memang ini adalah ulahku. Dan sehingga dia dengan mudah frustasi. Begitu ya Allah ya Rabbi. Astagfirullah. Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, termemuji Allah. Bertundukkan nama Kamu gunakan apa itu? Sepertinya diriku melihat sesuatu di tanganmu. Maksud kamu ini? Iya. Batu Dharma Wijaya. Kenapa? Apa kamu menggunakan itu untuk mengikat seperti ini? Iya, benar sekali. Batu ini akan berfungsi kalau kamu ingin mencoba mengganggu umat manusia. Pada sekali mataku tersanggup untuk melihat benda yang kau miliki itu. Jangan tekatkan padaku. Iya, tenang saja. Saya tidak akan mencoba untuk melukai kamu kok. Saya hanya sekedar menundukkan kamu. Dan saya ingin bertanya kepada diri kamu. Kenapa sampai sebegitunya kepada Mas Edo? Apa kamu ingin mencari tumbal? Iya. Diriku sedang menjadi tumbal. Yaitu anak yang masih bujang. Oh, begitu. Tapi kamu harus tahu, kenapa sampai seperti ini saya mengingat kamu. Karena kamu itu sudah terlalu ikut campur dengan urusan umat manusia. Dan juga begini, kenapa harus diarahkan ke kuburannya ibunya Mas Edo sendiri? Kamu ingin dia itu terkubur bersama dengan jasad ibunya atau bagaimana? Kau ingin tahu tujuanku? Iya, tahu saja. Kamu sudah tidak bisa. Bila mana anak itu datang ke makam itu dan menggali kuburan ibunya, maka pasti tanah itu akan apa? tergusur dengan sendiri bersama anak itu. Oh, berarti benar saudara makhluk ini sedang mencari tumbal untuk dirinya sendiri. Jadi tanah itu akan digusur oleh makhluk ini sehingga dia itu akan tertindih dengan tanah dan mati dalam keadaan seperti itu. Ya Allah, sungguh keji sekali. Sudahlah manusia, kau tidak usah menghalangiku untuk melakukan itu. Mohon maaf, tidak, saya tidak bisa. Kamu sudah sejauh ini kepada umat manusia. Kamu sadar tidak? Kamu sekarang sudah tidak bisa bergerak dengan lantaran Batu Dharma Wijaya ini. Memang dirimu mendapatkan benda itu dari mana? Kenapa bisa menggigitku seperti ini sampai diriku tidak bisa untuk bergerak? Saya mendapatkannya dari para leluhur, yaitu Kanjeng Nyai Roro Kidul. Nyai Roro Kidul. Diriku mengetahuinya. Pantas saja benda yang kau miliki itulah sangatlah kuat. Sampai bisa mengikatku seperti ini. Jadi, diriku meminta maaf manusia. Diriku Ya. sudah salah kepadamu. Yakin kamu meminta maaf bersungguh-sungguh? Iya. Diriku sudah salah berhadapan dengan manusia sepertimu. Tidak, kamu tidak salah kok. Ini suatu keberuntungan, suatu takdir supaya kita bertemu, supaya kamu itu mendapatkan hidayah. Dan sekarang begini saja, kalau memang benar pintu hati kamu sudah terketuk, maka saya akan membersihkan tubuh kamu terlebih dahulu. Membersihkan bagaimana yang kau lakukan itu? Untuk menjaga kesucian kamu, supaya kamu itu sudah benar-benar bersih. Baiklah manusia, coba saja. Kita gunakan niat Burhan saja. Bismillahirrahmanirrahim.
Baiklah, tenangkan diri kamu terlebih dahulu. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Wahai minyak burhanul haq. Allahu Akbar. Ternyata benar. Energi itu bisa membuka kembali ikatanmu ini. Sekarang begini. Saya sudah membersihkan tubuh kamu dari energi-energi negatif yang ada di dalamnya. Dan sekarang saya mohon kepada kamu untuk bertobat saja, menuju ke jalan yang lebih baik. Baiklah manusia, tetapi diriku tak mengetahui apa itu tobat. Saya akan membimbing kamu, tenang saja. Coba saja, akan aku coba apa yang kau katakan. Baiklah, ulurkan tangan kamu. Ikuti perkataan saya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Zubila lahi Minas syaitonirrajim. Tonirrajim. Jim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah. Coba aminkan seperti saya aminkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Diriku mencium lagi manusia. Bahwa aroma yang sangat wangi. Apa itu? Oh, ini maksud kamu. Iya, apa itu di tanganmu itu? Ini adalah minyak burhanul haq. Itu sangat wangi sekali. Iya, kamu akan merasakan bau yang sangat wangi, yang sangat sejuk. Ini adalah minyaknya. Iya, itu wangi sekali manusia. Baunya sangat enak tiba-tiba di batinku. Alhamdulillah, jika seperti itu, karena kamu sudah benar-benar sadar keseluruhannya. Sekarang, kamu keluar dari raga saudara saya dan ingat satu hal, jika kamu mengganggu umat manusia, kamu akan lebur dengan sendirinya. Baik manusia, diriku berjanji kepadamu. Diriku tak akan mengganggu manusia. Dan akan aku tarik semuanya gangguan itu yang sudah aku buat. Silakan, tolong tarik. Sudah kulakukan manusia. Alhamdulillah. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada diri kamu. Silakan kamu keluar dari raga saudara saya. Iya. Diriku akan pergi dari raga ini. Ya, silakan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Astagfirullah. Apa yang disampaikan makhluk itu tindik? Ya, alhamdulillah makhluk itu mau bertobat. Ya syukurlah. Dia nggak bakal mengganggu dari apa yang sudah dia lakukan lagi. Ya syukurlah tindik. Yang sudah aman ya. Iya, sekarang coba kita ke kamarnya Bapak. pegang dulu kamarnya. Kameranya. Oke, siap. Pegang. Belum sadar ya Pak ya? Oke. Bapak yang tenang ya Pak ya? Oh Bapak, monggo Pak, agak geser Pak. Coba saya sadarkan terlebih dahulu. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai padu dalam percaya dan juga minyak Qur'anul Haq. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Akhirnya sadar juga. Iya, alhamdulillah akhirnya sadar juga. Mungkin masih pusing ini masih. Iya, Dik. Oke, coba Mas berdiri Mas. Duduk Mas, berdiri, Mas. pelan-pelan Mas. Dik. Nah, iya. Ini benar Mas Edo. Iya Mas, itu benar saya Mas. Alhamdulillah. Pak. Alhamdulillah. Iya. Ini semua siapa Pak? Nah, gini, kita jelasin ya Mas ya. Berarti sebelum-sebelumnya Masnya sadar apa nggak sih Mas?
Saya setengah sadar juga nggak tahu mas. Nggak tahu gitu ya. Seperti dikendaliin gitu. Iya mas. Oke, alhamdulillah Pak. Ini sekarang sudah benar-benar pulih ya. Hanya saja kepala masih pusing ya, Mas? Iya mas, maksudnya mbak. Masih pusing, iya. Ya nanti saya jelasin. Yang penting Masnya sudah pulih lagi, sudah tenang. Ya mungkin kita jelasin di luar aja kali ya Pak ya. Ayo coba Mas kita keluar pelan-pelan yuk. Ayo Mas pelan-pelan. Kepalanya masih Dibantu, pusing. Pak. Iya. Dek, Iya. Tolong Iya. Pak dibantu orangnya itu Pak. Kayaknya masih lemas. Mau dibantu ya Pak ya. Pelan-pelan. Iya. Coba sini saya pegang kamera. Iya, Dek. Pelan-pelan Mas. Pelan-pelan aja Pak. Saya bantu Pak. Pelan-pelan. Alhamdulillah. Ya. Monggo bapaknya duduk di sebelahnya. Di sampingnya Pak. Iya di sampingnya. Istighfar ya Mas ya. Coba bapak tanyain dulu kepada Masnya barangkali ada sesuatu yang ingin bapak sampaikan gitu. Yo. Gue sadar aku. Sadar pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya ternyata udah benar, ini udah sadar sepenuhnya gitu. Ya alhamdulillah ya Pak ya. Oke, pegang dulu Mas Budi Oke, kameranya. baik. Iya, alhamdulillah saya turut senang ya Pak ya karena Mas Edo sudah pulih kembali gitu. Ya, nanti coba sambil ngobrol panjang lebar kali ya sama Mas Edo gitu. Berarti Masnya ini sebelumnya di perantauan udah lama ya? Lumayan lama. Lumayan lama begitu. Iya. Ya sudah, ini kan Masnya juga masih pusing. Iya, benar. Saya juga mau ngobrol panjang lebar dengan bapaknya sekalian begitu. Iya. Ya alhamdulillah wa syukurillah saudara, akhirnya permasalahan di sini sudah terselesaikan. Intinya ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Jadi intinya sayangilah orang tua kalian selagi itu masih ada. Jangan mencoba untuk marah-marah kepada orang tuanya sendiri, untuk Benar emosi sekali, saudara. sampai amarah itu dipendam berlarut-larut. Kita tidak tahu takdir itu datangnya kapan dan bagaimana, kan kita kan tidak mengetahuinya. Iya benar. Yang hanya mengetahuinya itu hanyalah Gusti Allah, saudara. Iya. Jadi selagi kita masih hidup, ayolah kita hidup dengan rukun, dengan keluarga, jangan sampai saling cekcok gitu. Apalagi kepada orang tua, itu tidak baik, saudara. Iya, kita harus mengabdi kepada orang Iya, tua. dari bapak sendiri kan itu kan sebagai pekerja keras untuk anaknya. Kalau dari ibu sendiri kan dia kan yang selalu menemani kita dari kecil, yang Benar sudah sekali, memberikan, apalagi yang melahirkan ya, Nek. iya, yang sudah melahirkan, Iya, benar. yang sudah menemani dari kecil, yang sudah memberikan makan kepada kita. Jadi jangan seperti itu ya, jangan mencoba marah-marah kepada kedua orang tua itu. Ya hanya itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Intinya ambillah hal-hal ataupun pembelajaran yang bisa dipetik ya saudara ya, buang jauh-jauh hal-hal negatifnya gitu. Saya Hendrik dan juga Mas Budi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.